Rentang insya Allah itu rentang keraguan. Keraguan yang diarahkan. Aku faham, tapi yo terserah Gusti Allah. Ono ngono lho. Kayane yo ora paham banget loh. Itu rentang ragu itu, rentang insya Allah itu sangat-sangat penting dalam hidup. Coba perhatikan hidup Anda. Ketika rentang insya Allahnya hilang, kamu punya keyakinan 100% terhadap sesuatu di jagat, langsung dibantah sama Tuhan. Wes. Kuwi pola jajal perhatekno ning uripmu. Mohon pencerahannya, Mas. Jawaban dari Mas Abrang semoga bisa menentukan saya berhenti mengejar dia atau tetap pada. Ketika nguyak, kuwi donya iso tok guwang hanya demi dia. Tai kucing rasa coklat. Jarine ngono kuwi. Tapi ketika sudah mendapatkan, kamu terjebak pada obsesi mendapatkan. Sehingga ketika sudah mendapatkan, kayak itu wulan, engko ora menarik meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari teman saya. Ini ada kutipan dari Simbah. Kalau engkau mencintai seseorang, bahkan engkau dibunuh oleh orang itu, kalau engkau menjadi cinta, maka dia hanyalah sebutir debu di dalam lubang cintamu. Nah, ini pertanyaan untuk Mas Sabrang. Mas Sabrang, saya ingin bertanya tentang ini. Saya ada catatan dari Mas Sabrang. Kalau semua orang itu lahir dengan lubang di hati, dan ada yang mencoba menutupinya dengan cinta, ada yang mencoba menutupinya dengan kekuasaan, dan ada yang mencoba menutupinya dengan kekayaan. Sepertinya kalau kita paham tidak perlu untuk menutupi lubang itu. Sama-sama punya lubang dan kita sadari itu bukan kekurangan. Ternyata lubang itu bukan masalah. Nah, saya sedang jatuh cinta pada seseorang dan saya tergila-gila dengan gadis itu. Dengan saya mulai PDKT dengan mengirimkan surat berisi puisi dan kata-kata cinta. Namun respon darinya hanya tanda petik cukup tahu. Saya mencoba lagi dan lagi hingga akhirnya dia bertanya, "Emang yang kamu cari apa?" Tanda tanya. Saya menjawabnya dengan lagu Leto Lubang di Hati. Sepertinya dia bisa mengisi lubang di hati saya. Saat ada kehadirannya saya jadi tenang, jadi lebih hidup, lebih punya arah. Tapi banyak teman saya mengatakan saya itu bodoh karena memperjuangkan cinta yang bertepuk sebelah tangan itu. Tapi saya selalu mencari pembenaran bahwa orang lain ngerti apa, wong liya ngerti apa. Pertanyaannya, apa saya ini benar-benar sedang mencintai atau saya sebenarnya cuma sedang mencari eksistensi diri, pelengkap untuk lubang dalam diri saya sendiri. Kalau saya merasa seseorang bisa menutupi lubang hati saya, apakah itu artinya saya belum selesai dengan diri sendiri? Atau justru memang cinta itu hadir sebagai proses kita menyembuhkan dan tumbuh bersama? Mohon pencerahannya, Mas. Jawaban dari Mas Abrang semoga bisa menentukan saya berhenti mengejar dia atau tetap pada atau tetap pada pendirian saya untuk mendapatkannya, karena saya seneng banget sama dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, angele Mas. Jawaban saya itu resikonya tinggi. Karena kemudian jenengan jawab, tadi ngomong jawaban untuk bisa menentukan saya meneruskan cinta atau tidak. Wah, mate aku. Iku sing ngrasake kowe dhewe, sing gendeng kowe dhewe. Aduh, lumayan Mas, dibales tanda petik. Sok-sok ora tau dibales sama sekali ya ono Mas. Soro kuwi ya. Dibaca tok meng dirit ngene. Apa tanda tanya? Wis ngerayu dawa-dawa dibales tanda tanya. Piye rasane iki? Oh alah. Urung tau ngrasake token listrik muni ya. Wis golek cinta.
Mungkin saya akan mencoba menjawab itu pada perspektif yang tidak praktikal. Karena saya sangat takut memberi rekomendasi aksi. Rekomendasi aksi itu merenggut perjalanan cintamu sama Tuhan. Kudu kue dewe itu. Bahwa saya memberi perspektif, kemungkinan dan seterusnya. Sing memutuskan kudu kue dewe. Nek ora, sing memutuskan orang lain, ketika kamu menghadapi masalah, kamu larinya pada orang yang ngasih tahu kamu. Oh, kowe asu ngandani aku salah. Lho, ora. Kowe karo Gusti Allah kowe. Nek nesu karo Gusti Allah monggo. Jajal wae. Enggak gini. Ini sebenarnya seperti nyambung. Dua ini ada sambungannya. Gimana kita bisa melihat itu tadi, apa namanya? Mana game Tuhan, mana game manusia, dan bagaimana konsistensinya. Kita selalu menganggap ini fundamen dari game Tuhan yang disediakan oleh manusia di muka bumi. Ingat, ada siang, ada malam. Ada dingin, ada panas. Dualitas itu, baterai aja harus ada positif sama negatif. Makanya nyarinya tauhid, nyarinya satu. Karena dunia yang disediakan itu polaritas. Dinamika itu adalah polaritas. Hidup aja, itu dari dua polaritas. Tarik napas, keluar napas. Bukan berarti ketika kamu paham bernafas, terus sudah beres umur hidup. Tiap hari tetap harus narik napas, keluar napas. Narik napas, keluar napas, harus. Kenapa? Karena itu, apa namanya, memang gelaran di muka bumi kayak gitu itu. Dance yang di sini. Artinya tidak selesai pada faham. Pasti kamu akan mengalami lupa. Karena ketika lupa itu memberi kesempatanmu untuk memahami lebih dan lebih dalam lagi. Kita menganggap kesulitan itu hal yang buruk. Padahal itu bisa menumbuhkan yang terbaik dari kamu. Tak kayak contoh, ada percobaan ini yang disebut sebagai base and bet question. Jadi pertanyaan yang sangat mudah. Saking mudahnya, 90% yang jawab itu biasanya salah. Gue gelem tak kayak pertanyaannya. Gue tak kayak pertanyaannya bari. 90% itu jawabnya salah. Saking mudahnya. Absurd toh. Mudah malah salah. Terus ketika pertanyaannya ditulis pada kertas yang buruk dan tulisannya enggak jelas, yang salah justru 35%. Kenapa? Karena kesulitan itu membuat pikiran kita ngerem nih. Ngelihat lebih teliti. Karena susah. Kalau mudah, itu kita ngelihatnya langsung buat keputusan. Makanya wong tua kangelan berubah, itu karena yang dia lihat itu pola. Otak manusia itu otak manusia itu primernya itu bukan berpikir. Pattern recognition. Pemahaman terhadap pola. Kowe ngerti carane ngombe, kamu tidak berpikir mendalam lagi untuk ngambil air dan minum itu sebagai sesuatu yang tok pikir. Contoh, kalau kamu lagi belajar motor, yang kerja sistem 2, yang lambat, hati-hati banget. Tapi sering melakukan itu lama-lama menjadi pattern recognition. Dah. Kamu ngegas nggak mikir, ngirim nggak mikir, ngesen nggak mikir, udah otomatis semua. Kenapa? Karena kamu udah ngeliat patternnya itu. Hati-hati, tahu itu bisa jadi ilusi dari pengetahuan. Karena kita tahu nafas itu bukan berarti kita harus berhenti bernafas. Karena ada tarik nafas. Kamu akan ingat ketika nggak bisa nafas, kan gitu. Artinya mengingatkanmu lagi betapa berharganya yang namanya nafas. Otak itu pattern of recognition, pattern recognition. Jadi anak kecil itu karena belum punya pattern, ngelihat dunia ini menjadi sangat menarik. Kalau sudah punya pattern, pola, sudah bisa nebak pola, dunia jadi tidak menarik lagi. Dan semuanya serba otomatis. Nah, gue jangan berpikir bahwa kamu akan mencapai sebuah pemahaman, oh ini Tuhan, ini game Tuhan, ini game manusia, selesai. Sekali kamu paham, melakukan dan jadi pattern, lihat, di-upgrade sama Tuhan pasti. Ketika aku aku ngerasa paham, diberubah. Tuhan
Dunia tidak semudah itu. Selalu ngono kuwi, selalu. Coba kamu nek kowe ngomong aku ngerti iki cara bisnis ki yo mengene iki grak. Langsung kowe. Oh iki yo mengene iki grak. Kalau di otakmu sudah ada teori yang fix, langsung di break sama Tuhan. Kenapa untuk ngerem lagi? Pertanyaan base sama bed sederhana, tak terjemahkan menjadi apa namanya? Pertanyaan bahasa Indonesia. Jawab yo. Jawab wae, jawab cepat. Aku tuku pizza karo tuku kopi regane 110.000. Oke, aku tuku pizza sama beli kopi harganya 100.000. Berapa harga kopi? Kalau dua-duanya beli totalnya 110.000. Berapa harga kopi kalau beda harga di antara duanya adalah 100.000? Paham nggak? Kalau pertanyaannya paham nggak? Oh ya, regane kopi piro? Nek jarak harga bedanya adalah 100.000. Hah? Jo, aku wis ngomong jebakan ora ono sing wani jawab ya, langsung jawab wae ra apa-apa. Nek pikiranmu mesti langsung metu angka kok. Berapa? 10.000. 10.000. Semua pasti jawab 10.000. Karena kamu melihat pola gampang. Jaraknya 100.000. Apa namanya? Harganya berapa nih? Salah. Harga kopinya itu 5.000. Pikiran. Kok bisa? Ini loh, ini mode belajar tuh kayak gini nih. Kok bisa? Jarak di antara keduanya. Kalau satu harganya 100.000, satu 10.000, jaraknya 90.000. Kalau satu harganya 5.000, satu harganya 105.000, jarak di antara keduanya 100.000. Ini loh, cara berpikir berdasarkan pola itu sering menjebak kita. Paham ya? Bener ya aku ya? Nah, ono sarjana matematika sing wani nyalahke aku ayo wae. Paling mudah matematika karena kita punya pola 10, 100 ngono gampang wis yo mesti 100.000 wis langsung ditembak ngono kuwi wae. Nah, artinya kita selama ini salah berpikir bahwa belajar itu memasukkan ilmu. No. Belajar itu melihat mencari pattern recognition. Pola. Sampai kamu nggak perlu berpikir untuk melihat pola itu. Jadi kan kudu susah sinau iki. Nek kowe sik susah mikir berarti rung tekan ilmune. Coba lihat ahli pertama aku belajar malu gitu aja lah. Karena harus mikir tenang dipas-paske. Simbah cerita gini nih. Dulu dia pernah punya pengalaman bukai kertas ketika percetakan nih loh. Pertama ilate pakai lidahnya gini. Wes canggih lama-lama mengini tok. Jadi orang gilat neng tangan tok. Dia ngobrol sama saya, apa itu yang terjadi Brang? Oh. Takone karo anake. Soalnya aku ya anak Nuh kuwi lho sing nglawan anake. Saya mengatakan bahwa itu yang tadinya sebuah pekerjaan, kamu semakin saking canggihnya, jadi sebuah skill yang kamu tidak pahami bahwa itu jadi sangat mudah. Iku lho dadi guru ki angel. Karena guru itu melihat sesuatu sangat mudah, sementara anaknya belum dapat pattern recognition-nya itu tadi. Nah, oke ya, aku enggak ketahuan gue ngomong. Nah, intinya paham ya, bahwa dalam kepalamu ada dua model nih loh. Jangan menganggap. Jadi nyebain neng urip itu bukan sekali paham terus udah. Itu dangerous itu, sekali paham udah itu. Karena itu jadinya ilusi pemahaman. Pemahaman itu dites terus nanti. Kamu harus selalu ragu sama dirimu dalam keyakinan. Piye iki angel iki. Karena sekali kamu yakin 100%, itu podo karo ketika ceritane Nabi Sulaiman yang akan menghasilkan apa sebenarnya? Aku tak ngawini 100 bojoku dan akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi pasukan berkuda. Lahir lanang kabeh. Wah, kuat banget ya. Lahir lanang kabeh cacat jarine. Katanya seperti itu. Terus berdoa sama Tuhan, kenapa kok dibuat cacat? Kamu kurang insya Allah. Rentang insya Allah itu rentang keraguan. Keraguan yang diarahkan. Aku paham, tapi yo terserah Gusti Allah. Ono ngono lho.
Koyone yo ora paham banget loh. Itu rentang ragu itu, rentang insya Allah itu sangat-sangat penting dalam hidup. Coba perhatikan hidup Anda. Ketika rentang insya Allahnya hilang, kamu punya keyakinan 100% terhadap sesuatu di jagat, langsung dibantah sama Tuhan. Wes, kuwi pola jajal perhatekno ning uripmu. Oh mesti ngene iki. Wis ora ono rentang insya Allah yakin 100% dang. Wis dibatalke mesti. Oh, ono kasus sing ora ngene to. Mesti nyenengke alame apa jogetan ning apa jenenge donya iku. Kowe kon yakin ning aja yakin-yakin banget ngono lho. Paham ya? Iki apa goyangannya paham ya? Begitu juga dengan cinta. Kowe yakin tapi aja yakin-yakin banget. Tak mlebu area sing rada angel iki. Kamu membutuhkan cinta. Seperti itu bagian dari nafas. Tanya yang sudah apa namanya? Pernah pacaran dan punya pacar. Ketika nguyak, kuwi donya iso tok guwang hanya demi dia. Tai kucing rasa coklat. Jarine ngono kuwi. Tapi ketika sudah mendapatkan, kamu terjebak pada obsesi mendapatkan. Sehingga ketika sudah mendapatkan, kayak itu wulan, engko ora menarik meneh. Karena kamu menyandarkan pada keinginan mendapatkan. Tapi nek kowe sadar bahwa cinta itu adalah bagian dari nafas, kowe kudu kadang kudu kecewa, kadang kudu ngerasake seneng. Jangan terjebak sama mendapatkannya. Itu cuman horizon yang kamu kejar yang bisa kadang sampai kadang enggak. Itu kan merasakan naiknya, turunnya. Nah itu ambekan. Orang yang kemudian tidak takon sing duwe bojone kene, takon sing duwe pacar mesti munggah medun. Kadang bahagia, kadang ribut, kadang dan itu faktanya jelas. Kalau tidak pernah ribut, cerai. Kan cerainya besar. Ribut terus, kan cerainya besar. Harus ada ribut, harus ada seneng. Biasanya rasionya katanya 3:11. 11 kali seneng, 3 kali ribut. Penelitiannya ngono aku yo ngakak ya, asli dihitung ya. Nek sing lanang pinter ngitung kuwi, oke lagi ribut, oke seneng ditambahi, oke ribut meneh siji, ribut meneh. Nek kowe ora ngopo-ngopo dijak ribut terus yo aduh arep damai angele. Lumayan kowe masih dibales dengan petikan. Be kreatif. Cinta itu bukan tentang dia. Bahwa kamu punya objek cinta ya. Tapi cinta itu tentang kamu yang sedang merasakan sebuah dimensi dari jogetan. Nikmati. Karena kecewa juga bagian dari jogetan. Paham maksudku? Paham ora ya maksudku ya. Paham betul. Gini, kalau kamu kemudian mencari cinta, terus kamu anggap apakah kamu belum selesai dengan diriku? Itu perjalanan yang dipengaruhi oleh lingkunganmu. Karena kamu sampai pada dirimu, itu tidak ada yang tahu kecuali Tuhan sama kamu. Itu perjalanan sucimu dengan Tuhan. Apakah semua orang kudu kaya nabi? Edan po? Apakah semua orang kudu kaya iki? Edan po gak? Kamu harus menjadi dirimu sendiri, tapi punya refleksi tentang ujung-ujung itu tadi. Nabi Yono Selawe kok. Ada ujung yang kaya raya, ada ujung yang miskin tapi sangat sabar, ada ujung yang bijaksana, ada ujung yang penuh cinta. Itu refleksi bagian dari dirimu. Kowe mau di ujung yang mana pada rentang itu? Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dan indahnya adalah karena tolak ukur perjalananmu itu hanya kamu yang tahu. Itu indahnya kowe justru itu. Kowe lagi ngerasake cinta yang tak terbalas. Percaya omonganku, kamu sedang lagi belajar sesuatu. Entah tahunya kapan, minha itulah ya tasik. Warzukni fahma. Pemahaman itu rezeki. Tapi gue sedih. Yuk bisa. Nek ra entuk kan kowe dadi filsafat. Kowe iki apik banget mau sing tok waca itu karena aku ora ditampa to. Keindahan seperti wah edan kowe dadi seneng maca puji cinta to. Gara-gara dek. Maksudnya pengalaman itu akan membawamu pada sebuah perjalanan. Selalu perjalanan. Jadi gini. Nyun sewu, saya akan dari pengalaman yang saya pahami. Nek kue diajari ilmu tanpa bahasa, kue rap esek ngene. Enake gini. Kamu tuh disuruh berjalan.
yang diberikan kepadamu adalah tujuan. Ilmunya adalah ketika kamu menjalaninya. Kamu dikasih tujuan dari Jogja menuju Bandung. Ilmunya adalah pemandangan yang indah sepanjang perjalanan. Bukan urusan Bandungnya. Neng tengah dalan, ketika kesadaranmu sudah berubah, Bandungnya berubah kok. Wes ta? Karena gue semakin jalan, gue semakin paham ki. Delok nek ra percaya, coba kamu ingat cita-citamu dari kecil sampai sekarang berubah berapa kali? Banyak toh. Tapi semua cita-cita itu menghasilkan perjalanan, betul nggak? Cita-citaku lagi pengen ngene iki. Oke, gue sinau atau gue mlaku rono, cita-citamu cewek iki. Gue mesti rong tahu mengambu keleke. Sehingga sekarang masih apa sini? Wah, ngene iki. Coba nanti ketika lihat baunya, buruknya apa segala macam, atau kamu melihat cewek yang lebih cantik, yang lebih kamu cintai, misalnya, atau piye segala macam, saya nggak tahu perjalanannya, gue gimana, itu suci gue karo Tuhan. Tapi nggak usah ditebak, kamu sekarang sedang diberi Tuhan hadiah sebuah tujuan, agar kamu melakukan perjalanan, sehingga kamu bisa punya kesempatan untuk melihat pemandangan kanan dan kiri. Paham ya analogiku? Paham analogiku ya? Semua tujuan itu hanya membuatmu untuk mau berjalan tanpa faham. Ini kalimat penting ini. Membuatmu jalan tanpa faham. Karena kalau kamu dikasih pemahaman ujung, rung tekan utekmu. Rung tekan kedewasaan apa sebenarnya spiritualmu. Sehingga kamu diberi mimpi-mimpi sing remeh. Kamu melihat cita-citamu SD remeh ora? Aku cita-citaku SD pengen jadi masinis. Ora ding, pertama kali TK aku pengen jadi tukang pos. Kenapa? Karena pengalamanku saat itu ketika tukang pos datang, bapakku karo ibuku seneng. Karena itu wesel. Apa? Oh duit. Oh berarti Pak Pos itu kaya raya, bisa memberi duit sama orang banyak. Aku pengen jadi Pak Pos. Bodoh kan itu. Sekarang kita tertawa. Saat itu valid nggak? Validitas mimpimu itu berguna untuk melepaskanmu dari mimpi yang remeh itu tadi. Tapi penting, gue mimpi dua mimpi apa? Uya, kejar aja. Intinya bukan pada mimpinya loh, jangan lupa. Intinya pada perjalanannya. Delok tangan kiri gue belajar apa ya. Kaya jaran dikai apa? Sayur ning ngarepe kae, mlayu terus kae lho. Menungso iki ngono ki lho. Sampai dia paham, "Cuk, aku dia dikerjani gitu mbiyen lagi." Nanti mesinnya berubah. Nah, ini lain kali apa mesinnya berubah karena perjalanan manusia ada stage-nya, masih ada levelnya yang berbeda-beda. Core mesinnya kan sekarang kita pahamnya itu. Rasa pengen ngimpi, kamu sedang pakai mesin itu. Lakoni. Gue sedang mengalami pendewasaan. Apa diteruske apa ora? Ojo takon aku. Ojo takon aku. Yang saya boleh katakan, yang berani katakan adalah apapun keputusanmu, siap dengan resikonya. Jangan lupa, semua resiko itu mengandung hikmah dan ilmu yang sebenarnya itu inti yang pengen diberikan Tuhan kepadamu. Matur nuwun.